Islam. Makanya Nabi ketika dia hijrah ke Madinah, maka Nabi buat 3 konsep supaya umat ini damai, hidup rukun bertetangga. Pertama, Nabi bangun masjid, Pak. Dibangun Nabi masjid, namanya Masjid Quba. Lepas itu Nabi bertolak Quba ke Yastrib, singgah dia di suatu kampung Bani Salim pada hari Jumat. Di tempat Nabi solat Jumat itu dibangun pula masjid yang pertama. Tempat Nabi solat Jumat pertama dibangun orang masjid. Lepas itu Nabi bertolak selepas Jumat ke Yastrib, Madinah, dibangun Nabi masjid yang besar. Nabi ikut mengangkut batunya, itulah dia Masjid Nabawi, dinisbatkan kepada nama Nabi, disebut dengan Masjid Nabawi. Itulah dia hari ini, dan menurut sejarahnya tanahnya milik anak yatim. Dibeli Nabi, dibangun Nabi masjid. Kenapa Nabi tak bangun birokrasi? Kenapa Nabi tak bangun rumah dia bertingkat-tingkat? Karena Nabi tahu masjid dibangun supaya hati umat ini terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu Nabi kuatkan ukhuwah sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin supaya Islam ini kokoh. Karena kalau 2 orang ini bersama-sama, Islam akan berjaya, Islam akan sampai ke pelosok dunia. Yang ketiga, ada orang non-muslim tinggal di Madinah, antara muslim dan non-muslim. Nabi ikat satu perjanjian supaya orang bisa hidup bernegara, bertetangga. Sama haknya orang Islam dengan non-muslim dalam segi bernegara di tanah Madinah. Begitu kata Nabi. Kalau ada orang muslim itu kerjanya marah-marah, marah. Lebih baik, kata Nabi, orang non-muslim tapi dia tidak pemarah. Kalau ada orang muslim itu dia curang dalam timbangan, maka kata Nabi, lebih baik orang non-muslim jujur dia dalam berkata. Maka di Madinah di saat itu tidak ada konflik, semua orang hidup bertetangga, toleransi dalam beragama. Tidak pernah Nabi menumpahkan darah. Kenapa? Karena Nabi ikat perjanjian yang harmonis. Itulah dia toleransi, mengajarkan kepada kita tidak mengganggu orang selama dalam konteks sosial, selama dalam muamalah, silakan. Tapi kalau dalam segi akidah, lakum dinukum, sampai dah habis bahan lah. Jadi itu Pak, inilah hebatnya kita bertetangga dengan orang non-muslim, silakan. Tapi tidak pernah terjadi caci maki yang pernah dipraktekkan Hasan Al-Basri. 20 tahun bersama orang Yahudi, rumahnya di atas kaki bukit, Hasan Basri di bawah. Setiap hari orang non-muslim buang air kotor masuk ke rumah Hasan Basri, diambil bejana, ditampungnya. Suatu saat Hasan Basri tak keluar rumah, orang Yahudi itu pun keluar dia, datang silaturahim ke rumah Hasan Basri. Ditengok Hasan Basri tergeletak di tempat tidurnya. Sebelum sampai masuk ada bau yang tidak sedap. Dia pun bertanya, ya Hasan Basri, bau apa ini? Kata Hasan Basri, aku tak tahu, yang jelas sumbernya dari atas, ku tampung, setelah penuh ku buang keluar. Barulah orang Yahudi itu teringat bahwa yang menetes masuk ke kamar Hasan Basri, sumbernya adalah buang air kecil dia setiap pagi, sore, petang, malam. Berapa lama ke tampung ini Hasan Basri? Kata Hasan Basri, lebih kurang 20 tahun lamanya. 20 tahun dia tampung itu kotoran orang Yahudi. Akhirnya apa? Orang itu bersyahadat di hadapan Hasan Basri. Karena apa? Akhlak yang dikedepankan Hasan Basri. Jadi kalau nanti ada anak-anak kita ribut di masjid, jangan marahkan Pak. Iku anak siapa terributku? Iku anak upayah datang. Sakit hati ayahnya. Jangan pernah diberang. Cukup katakan, kalian kalau mau sholat, baris elok ya. Insya Allah dia akan mau. Tapi kalau kita tompet Pak, 2 kali tompet, besok saya datang masjid subuh jannah, semua hidup kan datang ni dah. Besok kalau lah godang ikut ni, apa yang nyobek awak potang ni, kelicak awak ni, konai kita.
Makanya jangan pernah sombong kepada orang. Besok kalau ni ngapa orang yang mengangkat dan keranda jenazah kita orang miskin. Yang mengangkat keranda apa tu pastilah paling banyak dominan orang miskin. Yang menggali kubur bapak besok pun orang miskin. Yang meicih kain kafan pastilah orang imam miskin ada. Mereka salah icih. Makanya kalau naik motor kita ikut hujan, tak ikut ada longkok, jangan perlu digas dah. Habislah orang Bona tadi Pak, habis basah. Ikut cerita aku Gus Bona ya. Basah. Besok motor tu masuk parit, siapa yang menolong? Pastilah orang yang naik Hon. Nah, tak mungkin yang naik mobil paling tengoknya fotonya, masuk Facebook. Terjadi kecelakaan. Ya. Yang menolong pastilah orang berkendaraan roda 2. Maka apa? Hidup ini mesti ada tenggang rasa. Mesti ada tenggang rasa.